yang mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada alasan bagi mereka yang mengaku beragama Islam untuk tidak memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak manusia di akhir zaman ini, ma'asyiral muslimin, yang dibodohi dengan guru-guru mereka, yang dibodohi dengan aliran mereka, mengeluarkan Nabi Muhammad dari hati mereka dan mereka tidak menyadarinya. Adakah makhluk yang dipuji oleh Allah melebihi Nabi Muhammad? Adakah makhluk yang diagungkan oleh Allah melebihi Nabi Muhammad? Adakah makhluk yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan diangkat peringatannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah berfirman dalam Al-Quran, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami akan angkat ya Muhammad, senantiasa kami akan angkat peringatanmu ya Rasulullah. Ini janji Allah. Andai kata seluruh dunia bersatu padu untuk menghalangi peringatan keagungan Nabi Muhammad, maka mereka tidak akan bisa menghalangi peringatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang menciptakan kita, yang menciptakan jagat alam ini telah memastikan untuk akan selalu diingat peringatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sia-sialah perjuangan-perjuangan mereka untuk menghalangi, untuk meredupkan sinar baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena kita berada di pihak Allah, karena kita berada di pihak Zat yang menguasai jagat alam ini subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jangan pernah ragu untuk mengagungkan Rasulullah. Jangan pernah ragu untuk memuji baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikalau kita saling memuji satu dengan yang lainnya, padahal kita tahu kekurangan orang yang kita puji. Mungkin suami memuji istrinya, padahal suami ini tahu akan kekurangan istrinya. Andai kata seorang istri memuji suaminya dan istrinya pun tahu akan kekurangan suaminya, maka ini semua adalah sifat terpuji manusia karena mereka saling memuji satu dengan yang lainnya. Bagaimana jika yang kita puji adalah makhluk yang tidak memiliki kekurangan sallallahu alaihi wasallam? Maka jangan pernah ragu untuk memuji dan mengagungkan Rasulullah. Jangan mau dibodohi dengan kalimat kullu bid'atin dalalah. Mereka menggunakan satu hadis ini seakan-akan merangkum seluruh hukum Allah yang ada di muka bumi ini. Mereka tidak mengerti kalimat kul. Mereka tidak mengerti makna, arti semua. Tatkala seseorang menyodorkan durian kepada kita, seseorang menyodorkan durian kepada kita, kemudian dia katakan, makan semuanya. Apakah kita makan sama kulit-kulitnya? Atau bijinya kita telan juga? Tidak, ma'asyiral muslimin. Menandakan arti kata semua itu tidak berarti keseluruhan. Terkadang arti semua itu adalah sebagian. Sebagaimana Allah terangkan dalam Al-Quran, tatkala Nabi Allah Musa alaihi salam menaiki perahu dengan Nabi Allah Khidir alaihi salam, kemudian Nabi Khidir alaihi salam melobangi perahu tersebut. Nabi Musa bertanya, kenapa engkau lobangi wahai Khidir? Nabi Khidir mengatakan,
wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Karena di depan kita nanti ada seorang raja yang mengambil yang mengambil semua perahu secara paksa. Terus arti pelobangan tadi itu apa? Di situ ada makna, di situ ada arti yang tersembunyi. Nabi Allah Khidir mengatakan, dalam artian makna hakikatnya, beliau seakan mengatakan kepada Nabi Musa, di depan kita ada seorang raja yang mengambil perahu-perahu yang bagus secara paksa. Makanya aku lobangi ini agar perahu ini selamat dari penguasaan raja tersebut. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, perhatikan syariat Allah, syariat Nabi Muhammad bukan untuk membela hawa nafsu kita. Jangan gara-gara kita menghafal satu ayat, menghafal satu hadis, kemudian seakan-akan kita alim besar dan mengharamkan perkara yang telah disepakati oleh ulama. Siapa di antara ulama yang diakui keilmuannya menganggap bahwa mengingat Nabi Muhammad, baik itu di hari maulidnya, baik itu di hari Isra wal Mi'rajnya, baik itu di saat hijrahnya, apapun itu yang berkaitan Nabi Muhammad, tidak satupun ulama yang mengharamkan untuk kita mengenangnya. Bahkan Allah mengenang Rasulullah dalam Al-Quran. Sayyidatuna Aisyah alaiha ridwanullah begitu ditanya bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad, beliau mengatakan kana khuluquhul Quran, sesungguhnya akhlak Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Al-Quran dan seisinya mencerminkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dan seisinya mencerminkan Rasulullah, menandakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengenang Nabi Muhammad di setiap huruf dalam Al-Quran, di setiap ayat dalam Al-Quran, di setiap surah dalam Al-Quran. Bahkan Al-Quran Allah percayakan diturunkan kepada siapa, ma'asyiral muslimin? Kepada Nabi Muhammad. Pantas atau tidak kita puji Nabi Muhammad? Kalau kita perhatikan ma'asyiral muslimin, ini sekarang zaman internet, betul? Kalau kita menyukai sebuah halaman ataupun grup di Facebook, kira-kira kita like atau enggak? Kita like. Kenapa kita like? Karena kita suka, dan di situ kita memuji grup tersebut. Tatkala kita membaca Al-Quran, sepatutnya kita bangga dan bahagia dan senang. Tatkala kita mengenang Nabi Muhammad, kita bangga dengan Nabi Muhammad, harusnya kita like juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada masalah. Orang mau mengenang Bung Karno boleh apa enggak? Orang mau mengenang Bung Harto, Pak Harto boleh atau enggak? Mengenang Jokowi boleh apa enggak? Mengenang Prabowo boleh apa enggak? Mengenang siapa koruptor itu dulu di zaman Soeharto? Lim Siliong boleh apa enggak? Boleh-boleh aja. Kira-kira Bung Karno, Pak Harto, bla 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 semua dibandingkan dengan Rasulullah, muliaan mana, Mak? Muliaan mana? Apakah memuliakan Rasulullah dilarang dan memuliakan mereka diperbolehkan? Akal dari mana ini, ma'asyiral muslimin? Mereka hanya terdoktrin dengan guru-guru mereka yang mengatakan maulid itu bid'ah,
Nabi tidak mengerjakan berarti haram. Na'udzubillah. Nabi Muhammad tidak mengerjakan maulid. Sahabat enggak buat maulid Nabi. Ya ikhwan, wahai saudaraku, Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup di tengah sahabat Nabi Muhammad. Sahabat Nabi Muhammad enggak usah diajak maulid, karena setiap detik mereka mengingat Rasulullah. Setiap detik mereka mengingat Rasulullah. Mau bukti? Mau bukti kalau sahabat itu mengenang Rasulullah di setiap saatnya? Lihat hadis-hadis Nabi Muhammad. Yang meriwayatkan hadis itu siapa pertama kali? Sahabat Nabi Muhammad. Setiap hadis ada berapa banyak, Pak? Bu, hadis ada berapa banyak? Setiap sahabat selalu mengatakan qala Rasulullah. Bersabda Nabi Muhammad, kuntu ma'a Rasulillah, dulu aku sama Nabi Muhammad. Karena Rasulullah, dulu Nabi Muhammad. Sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah. Menandakan ini mereka mengenang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabi'in masih enggak perlu diajak maulid kayak kita, karena mereka selalu mengenang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman demi zaman para ulama melihat bahwa umat Nabi Muhammad mulai enggak kenal sama Rasulullah, mulai lalai dengan sunnah Nabi Muhammad, mulai jauh dari akhlaknya Nabi Muhammad. Maka dikumpulkanlah kita nih model kayak kita. Kalau enggak ada maulid, kira-kira kenal enggak sama Nabi Muhammad? Ya, di sekolahan aja sekarang udah nggak ada katanya ya. Pelajaran agama. Bagaimana mau kenal sama Nabi Muhammad? Kalau bukan karena maulid, setahun sekali deh kata ulama. Ya. Maksimal udah mentok banget tuh setahun sekali deh kenal. Ingat sama Nabi Muhammad. Padahal sahabat itu setiap saat ingat sama Nabi Muhammad. Dan orang yang ingat selalu dengan Nabi Muhammad pastinya akan bersama Nabi Muhammad di yaumil qiyamah. Kalau seluruh umur kita nggak kenal sama Nabi Muhammad, ntar di yaumil qiyamah masih apa? Gimana kita mengaku cinta dengan Nabi Muhammad dan kita nggak kenal dengan Nabi Muhammad? Tak kenal maka tak sayang. Kenal dulu Nabi Muhammad. Siapa sih Nabi Muhammad? Kalau globalnya dijawab sama Siti Aisyah, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi Muhammad Al-Quran. Tapi secara terperinci para ulama kita mengkisahkan bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad. Bagaimana tutur katanya Nabi Muhammad. Bagaimana cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah kita yang hadir di tengah-tengah ini. Beruntung kita yang hadir, karena tidak ada satu salawat dan salam yang kita sampaikan kepada Nabi Muhammad kecuali ada malaikat di pinggir makam Nabi Muhammad yang mengatakan, ya Rasulullah, fulan bin fulan atau fulana binti fulan mengucapkan salawat dan salam kepadamu ya Rasulullah. Terus dijawab salam kita sama Nabi Muhammad. Pastikan yang hadir malam ini namanya sedang disebut oleh malaikat di hadapan Nabi Muhammad. Pastikan yang hadir saat ini udah dikenal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung apa enggak? Kenal sama Jokowi susah enggak? Kenal sama Prabowo susah apa enggak? Yang orang lagi pada berantem gara-gara dia berdua. Ya, pada ini bela sono, ini bela sini. Bulan ini kosongin hal-hal itu. Fokuskan kepada satu titik. Seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah. Yang kalau kita mau kenal sama beliau gampang. Tinggal Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dikenal sama Nabi Muhammad. Enggak sebatas itu doang, ma'asyiral muslimin. Setelah dikenal, ya, Allah memberikan kita 10 rahmat setiap satu salawat kepada beliau. Enggak sampai di situ juga. Setiap salawat yang kita sampaikan, kita anugerahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari salawat tersebut sosok malaikat yang tingginya menembus langit, kepalanya menembus 7 lapis langit dan kakinya menembus 7 lapis bumi, dan diberikan sayap antara masyrik dan maghrib. Kemudian Allah memerintahkan malaikat yang besar tadi untuk nyebur ke lautan rahmat Allah. Setelah itu dia suruh bangkit oleh Allah dan mengepakkan sayapnya. Kira-kira kalau misalnya ada ayam masuk ke dalam kolam, kemudian dia mengkibratkan sayapnya itu, berapa tetes yang keluar dari sayap ayam itu? Banyak. Ini malaikatnya segede tadi. Gedean mana ma ayam? Gedean malaikat ini. Mengepakkan sayapnya, kira-kira berapa juta tetesan yang menetes. Wallahu a'lam jumlahnya. Dari tetesan itu Allah menciptakan malaikat-malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk memintakan ampun kepada orang yang bersalawat tadi kepada Nabi Muhammad. Kayaknya nggak ada perkumpulan lebih indah daripada perkumpulan ini, ma'asyiral muslimin. Jangan semua kalau kita sebutkan hadis Nabi yang berkaitan dengan Nabi Muhammad dibilang dhaif, dibilang maudhu, dibilang ini dan itu. Bukankah hadis Nabi Muhammad, hadis tentang baginda besar Nabi Muhammad banyak dalam sahih, baik itu Al-Bukhari dan Muslim, baik itu dalam Turmudi dan Hakim, dan yang lain-lainnya, ma'asyiral muslimin. Kita ini orang awam, ya, kita ini kebanyakan orang awam. Jangan mau dibodoh-bodohi dengan mereka-mereka yang anti dengan Nabi Muhammad. Kalau orang anti sama Nabi Muhammad, kira-kira masuk surga lewat pintu siapa ya? Nabi Muhammad yang dikasih kunci surga, sama siapa kunci surga itu? Sama Nabi Muhammad. Haram semua nabi dan umatnya masuk dalam surga sebelum Nabi Muhammad dan umatnya masuk surga, ma'asyiral muslimin. Orang sekarang mungkin dia nggak tahu kedudukan Nabi Muhammad secara hakiki. Mereka bilang itu kumpul-kumpul baca maulid itu bid'ah, haram, syirik. Ya, gampang banget. Dulu Wali Songo datang 9 orang, ya, ke Indonesia mengislamkan orang. Datang mereka dari belajar jauh-jauh, pulang ke Indonesia kerjaannya mengkafirin orang. Na'udzubillah. Harusnya mereka juga berjuang mengislamkan orang, bukan malah mengkafirkan orang Islam. Na'udzubillah. Man kafara musliman faqad kafar. Kata Nabi Muhammad, siapa orang yang mengkafirkan orang Islam, dialah yang kafir, kata Nabi Muhammad. Hei kalian yang suka mengkafirkan kami, orang-orang yang mencintai Rasulullah, dengarkan kabar dari Nabi Muhammad. Orang yang mengkafirkan orang Islam, dialah yang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu didikan orang-orang tua kita dulu, kalau ada orang yang salah suruh kafirin atau nasihatin. Mereka belajar tahu dari mana yang salah suruh dikafirin. Kalau memang kami salah, datang ke sini, datang kepada kami, nasihati kami, beri kami dalil, beri kami penjelasan tentang keharaman memuji Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad tidak boleh dipuji, siapa yang kita puji, ma'asyiral muslimin? Bukankah engkau
Hai orang-orang yang mengkafirkan orang yang memuji Nabi Muhammad, bukankah engkau dulu sebelum menikah memuji-muji calon istrimu? Bukankah engkau saat ini memuji-muji gurumu? Apakah gurumu lebih mulia dari Nabi Muhammad? Apakah istrimu lebih mulia dari Nabi Muhammad? Berikan kami satu dalil ataupun setengah dalil bahwa gurumu lebih mulia dari Nabi Muhammad. Mereka selalu mengenang gurunya kok. Tapi kenapa kok Nabi Muhammad mereka nggak mau kenang dengan alasan bid'ah? Nabi Muhammad tidak pernah mengerjakan, sahabat tidak pernah mengerjakan. Hei, Nabi Muhammad nggak pernah naik motor, Nabi Muhammad naik onta. Kenapa Anda naik motor? Itu bid'ah. Oh, dia bilang, Nabi Muhammad mengatakan, antum ta'lamuna a'lam bi umuri dunyakum au kama ga. Kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Berarti urusan dunia enggak apa-apa. Lah. Nabi Muhammad ngajarin kita dari bangun tidur sampai ke kamar mandi diajarin sama Nabi Muhammad. Sampai urusan istinja diajarin sama Nabi Muhammad. Bahkan penelitian kedokteran berkat hadis Nabi Muhammad, mereka banyak yang masuk Islam. Nabi Muhammad, jangan menghina Nabi Muhammad kalau Nabi Muhammad tidak mengajarkan urusan dunia kita. Emang kagak baca hadis-hadis bab muamalat? Ada hadis tentang babul baik, ayat tentang babul baik, tentang ayat ini, ayat itu, syarikah, investasi diajarkan oleh Nabi Muhammad. Maksud hadis tersebut adalah, ya, ukuran semen kalau bangun rumah berapa ya Rasulullah? Itu urusan kalian, kata Nabi. Ya, kalau mau bikin tambak gimana ya Rasulullah? Ya urusan kalian. Yang penting gali lubang, taruh air, taruh ikan. Jangan pakai ditanya sama Nabi ukurannya seberapa ya Rasulullah? Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Itu yang dimaksud oleh Nabi Muhammad. Kalau selebihnya diajarin sama Nabi Muhammad. Makanya orang-orang sekarang ini kan baru pada dengar ya, ada ekonomi syariat, menandakan Nabi Muhammad mengajarkan ekonomi. Ekonomi urusan dunia bukan? Urusan dunia. Bahkan di sini banyak yang hafal. Ya, wailun lil mutaffifin alladzina kalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Itu ayat apa? Ekonomi. Enggak boleh kita menipu orang dalam timbangan. Jadi Nabi Muhammad mengajarkan kita banyak hal. Tapi sayangnya, ya, kekurangan kita akui. Posisi kita adalah orang awam. Tapi masalahnya, tapi sayangnya apa? Kita stop di tempat kita. Kita nggak mau bangkit nambah. Masa dari dulu awam terus, ya. Nah, dengan maulid ini, berkat maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tanamkan semangat di hati kita untuk mempelajari syariat Nabi Muhammad. Setelah mempelajari, mengamalkan syariat Nabi Muhammad. Setelah mengamalkan, kita ajarkan kepada orang. Jangan stuck di mana? Di awam saja. Belajar. Tulis pelajaran yang kita pelajari. Jangan hanya pelajaran sekolah kita takut kalau udah pengen UN ya, ujian nasional pada stres ya. Tapi kalau syariat, wudu kita udah benar belum? Emang di akhirat ditanya 1 tambah 1 berapa? Enggak ada pertanyaan itu. Yang ditanya bagaimana sholat Anda? Benar enggak wudunya? Ikhlas enggak ngamalinnya? Khusyuk enggak mengerjakannya? Ini yang ditanya oleh Allah kelak di yaumil qiyamah. Ini pelajaran-pelajaran yang penting yang harus kita ajarkan kepada anak dan cucu kita.
Jangan hanya kita menjadikan mereka orang-orang sukses di dunia, namun rugi di yaumil qiyamah. Maka dari itu berkat Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita semangatkan diri kita untuk mempelajari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah di sini banyak guru-guru, banyak ustadz-ustadz hadiri pengajian. Andai kata ngaji setiap ini rame, insya Allah orang kampung ini akan dijaga oleh Allah dari faham sesat. Tapi giliran pengajian berat. Kenapa? Karena pengajian itu adalah tempat yang paling mulia di muka bumi ini. Tempat pengajian, tempat yang paling mulia di muka bumi ini. Dan setan pasti nggak mau kita masuk ke tempat tersebut. Makanya giliran disuruh ngaji pada berat ya. Setannya banyak. Yang megangin kaki kita ada 70 kali. Dia mau melangkah berat. Ya. Nah ini syaitan kita jauhin. Kita lawan. Nafsu kita kalahin. Kita lawan. Jangan terus-terusan duduk di rumah nonton TV. Waktu kita tetap berjalan. Yang belajar akan pintar. Yang nonton gak pintar-pintar. Kita rela antara maghrib dan isya. Yang dulu orang tua kita pada ngaji. Kalau sekarang pada nonton. Anaknya disuruh ngaji sana, mak bapaknya nonton. Nama anaknya nanti gedenya begitu juga. Ngelihat emak gue, oh, kalau udah gede berarti nggak apa-apa nonton. Nah, berarti nanti kalau gue punya anak gue suruh ngaji, gue nonton. Sama kayak emak bapak gue. Itu pun kalau dia ingat suruh anaknya ngaji. Akhirnya di zaman mereka nggak ingat lagi nyuruh anaknya ngaji. Bareng-bareng nonton. Akhirnya umat Islam tambah lama tambah lemah. Kelemahan kita adalah karena kita jauh dari syariat Nabi Muhammad. Makanya orang-orang asing dengan mudah memprovokasi kita, mencaci maki agama kita karena kitanya jauh dari syariat Nabi Muhammad. Andai kata kita berpegang teguh, andai kata kita kuat menjalankan syariat Nabi Muhammad dengan benar, saling mencintai satu dengan yang lainnya, maka pastikan mereka tidak berani menyentuh, bahkan tidak berani melirik syariat Nabi Muhammad untuk mereka hinakan. Maka dari itu ma'asyiral muslimin, semoga para segenap panitia, Pak D dan yang lain-lainnya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menanamkan dan membangkitkan semangat kampung ini, orang-orang kampung ini dalam mempelajari syariat Nabi Muhammad. Diberikan kemudahan oleh Allah untuk mengumpulkan kita dalam sebuah majlis ilmu baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita doakan semoga yang hadir di majlis ilmu nanti diberikan kemudahan dalam pemahaman syariat Nabi Muhammad. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkat perkumpulan kita ini menurunkan rahmat di tempat ini, menurunkan rahmatnya di kampung ini, menurunkan rahmatnya di negeri ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan perkumpulan kita ini perkumpulan yang penuh dengan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala, penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga tidak bangunnya kita dari majlis ini setelah akhir acara kecuali Allah mengatakan di depan malaikat-malaikatnya, angumu maghfuran lakum, bangunlah kalian dan Allah telah mengampuni kalian semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita di jalan yang lurus, dan memberikan hidayah kepada saudara-saudara kita sehingga mereka mau mengagungkan Rasulullah, mencintai Nabi Muhammad, menjalankan syariat Nabi Muhammad penuh dengan cinta, penuh dengan mahabbah, penuh dengan kasih sayang. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala yaj'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la yaj'al fina wa la minna wa la ilaina syaqiyan wa la matrudan wa la ma'zuran wa la ma'thuman wa la mahruma. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi